Malam itu, langit Luwu Utara seperti runtuh. Hujan turun tanpa jeda, deras berat menggila, menimpa atap rumah-rumah kayu yang sudah renta. Sungai Masamba yang biasanya tenang kini berubah jadi monster. Ia meraung, menelan jembatan, sawah, bahkan suara manusia. Dalam gelap hanya terdengar jeritan. Jeritan yang cepat lenyap dalam arus hitam. Air naik setinggi dada. Listrik padam, dan dalam kekacauan itu banyak yang hilang, termasuk Bima. 11 tahun berlalu, tapi bagi orang dusun Labuaja, malam itu tetap hidup dalam ingatan. Setiap kali hujan turun lebih lama dari biasa, jantung mereka berdegup cepat. Mereka tahu bumi di sini masih menyimpan sesuatu. Lalu, pada pagi Sabtu yang kelabu, setelah banjir besar kembali surut, semuanya mulai terulang. Langit masih basah, awan menekan rendah. Udara dingin, seolah bumi menahan napas. Warga keluar dengan cangkul dan sekop, membersihkan ranting dan batang pohon dari aliran sungai yang telah kering setengah. "Cepat sedikit, nanti hujan lagi," teriak seorang lelaki muda sambil mengangkat papan kayu penuh lumpur. Suara seret sekop, suara cipratan lumpur dan suara kelak. Kecil, seperti logam menghantam sesuatu keras di bawah tanah. Apa ini?" kata Karaeng Jala. Lelaki tua berkulit gelap, menggali lebih dalam. Sekali lagi ia hentakkan sekopnya. Klak, lalu terlihat warna yang tak seharusnya muncul dari lumpur. Putih pudar, licin, seperti gading. "Kayu kah?" tanya seorang remaja di belakangnya. Karaeng menyipitkan mata. Tangannya gemetar. "Bukan kayu, ini tulang." Semua berhenti bekerja. Hening, hanya suara air yang masih menetes dari ranting. Seseorang berbisik pelan, "Tulang. Manusiakah?" Dalam sekejap kabar menyebar seperti api. Orang-orang berdatangan, menutupi mulut, melangkah mundur perlahan. Ada yang membaca doa, ada yang menatap kosong ke tanah. Dan kemudian, di antara kerumunan itu, Sari muncul. Ia berlari dari arah jalan sempit di antara pohon pisang. Wajahnya pucat, rambutnya basah menempel di pipi. Nafasnya memburu, langkahnya terseret di lumpur. Ketika matanya menangkap sesuatu berwarna putih di bawah beringin besar, tubuhnya seperti kehilangan kekuatan. Ia jatuh berlutut, tangan mencengkeram lumpur, bahunya bergetar hebat. "Sari, hei, jangan dekati!" teriak salah satu warga, tapi sudah terlambat. Perempuan itu menatap ke tanah dan dari bibirnya keluar suara pelan, seperti bisikan yang menakutkan dirinya sendiri. Tidak, bukan dia, bukan lagi. Air matanya bercampur dengan hujan yang belum reda. Dan saat itu, semua orang yang ada di sana tahu. Ada sesuatu yang Sari tahu, sesuatu yang tidak ingin dia lihat. 11 tahun lalu, suaminya, Bima, dinyatakan hilang setelah terseret arus banjir bandang. Pencarian dilakukan berhari-hari, hanya menemukan sandal dan sobekan kain di hilir sungai. Warga waktu itu mengubur kenangan itu bersama doa. Dan Sari, sejak hari itu hidup sendirian, membesarkan anaknya, Raka, dalam kesunyian. Tapi sekarang, melihat reaksinya, orang-orang tidak tahu apakah yang mereka lihat adalah kesedihan atau ketakutan. Udara di tepi sungai berubah berat. Guntur bergemuruh jauh di pegunungan. Beberapa warga mundur perlahan, saling menatap dengan pandangan tak pasti. Sari masih berlutut di tanah. Tangannya gemetar, mencakar lumpur, seolah berusaha menghapus sesuatu. Suaranya pecah-pecah, nyaris tidak terdengar. Tidak mungkin. Kenapa sekarang? Karaeng Jala menatapnya lama, lalu berbisik pelan kepada seorang pemuda di sebelahnya. Perempuan ini seperti sudah tahu siapa yang dikubur di situ. Ketika polisi tiba, 3 petugas dengan seragam masih basah karena sisa hujan. Garis kuning segera dipasang di sekitar lokasi. Ibda Arif, kepala tim kecil itu,
mengamati Sari dari jauh. Ia tidak bergerak, hanya duduk membatu, mata kosong ke tanah. "Siapa yang pertama gali?" tanya Arif singkat. "Saya, Pak." "Tapi dia." Jari Karaeng menunjuk ke arah Sari. Dia datang begitu lihat, langsung jatuh, kayak orang lihat setan. Arif menatap tubuh perempuan itu lama. Ada sesuatu di dalam matanya yang tak asing baginya. Bukan sekadar kehilangan, tapi teror yang lama disimpan. Beberapa warga mulai berbisik di belakang. Jangan-jangan itu tulangnya Bima. Kalau iya, kenapa bisa di sini? Bukannya dulu dia hilang di sungai bawah? Air memang bisa bawa apa saja, tapi masa bisa kembali ke tempat sama? Suara-suara kecil itu menyatu, menjadi gumam panjang di antara angin. Arif menegur, "Tolong semua mundur, jangan buat spekulasi." Tapi di dusun kecil seperti Labu Aja, larangan seperti itu justru membuat orang ingin tahu lebih banyak. Petugas forensik desa mulai menggali perlahan. Setiap sekop lumpur yang terangkat seolah membawa rahasia. Di bawah akar beringin, terbentuk lubang bundar, dan di situ sepotong tengkorak kecil tampak setengah tertanam, menatap kosong ke langit mendung. Beberapa orang menjerit tertahan. Sari menunduk, kedua tangannya menutup wajah. Tubuhnya berguncang tak terkendali, tapi tak ada air mata keluar lagi. VO, naratif. Banjir memang menghancurkan rumah dan sawah. Tapi kali ini ia juga menghancurkan keheningan. Yang dulu dikubur dalam lumpur, kini kembali ke permukaan. Bukan hanya tulang, tapi juga kenangan dan dosa yang belum diucap. Dan di tengah semuanya, satu pertanyaan muncul dalam pikiran setiap orang di dusun Labu Aja. Apakah Bima benar-benar hilang karena arus sungai? Atau karena sesuatu yang lebih gelap? Angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah dan suara burung yang kembali dari hutan. Ibda Arif berjalan mendekati Sari, suaranya rendah dan hati-hati. "Bu, tolong ikut kami sebentar. Kami hanya ingin tanya beberapa hal." Sari tak menjawab. Kepalanya menunduk, bahunya naik turun pelan. Ketika Arif mengulurkan tangan, ia mendongak. Tatapan matanya kosong, tapi di balik itu ada ketakutan tua yang mungkin sudah berumur 11 tahun. Luwu Utara kembali tenang sore itu. Tapi di balik ketenangan air yang surut, sesuatu telah bangkit. Sebuah rahasia yang menunggu 11 tahun untuk keluar dari tanah. Dan semua orang tahu, dari cara Sari gemetar, dari mata yang menolak menatap tulang di bawah beringin, bahwa kisah ini baru saja dimulai. Sore itu, garis polisi kuning bergetar tertiup angin. Tanah di tepi sungai masih lembek, mengeluarkan aroma asam dari lumpur yang baru terbelah. Langit mulai memerah, tapi suasana di dusun Labu Aja masih muram. Seperti desa yang menahan napas, menunggu sesuatu yang belum selesai. Ibda Arif berdiri di pinggir lokasi, tangannya di pinggang. Matanya menelusuri setiap detail. Ia sudah terbiasa dengan bencana, mayat hanyut, korban longsor tenggelam, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada ketidaksesuaian kecil yang membuat pikirannya tidak tenang. Tubuh manusia yang terbawa arus. Biasanya ditemukan jauh di hilir. Tapi ini, tulang-tulang itu justru muncul tepat di atas daratan, di bawah akar beringin yang sama sekali tidak berada di jalur air. Arif menunduk, memandangi lubang tanah yang telah dibuka setengah. Air tidak bisa menaruh mayat seperti ini, gumamnya pelan. Seorang anggota polisi mendekat, membawa catatan basah. "Pak, arus utama waktu banjir tahun 2012 mengalir ke barat, bukan ke sini." Arif mengangguk. Ia sudah tahu, peta topografi yang ia lihat di kantor tadi pagi menunjukkan hal yang sama. Tempat ini berada di tanjakan kecil, tanahnya keras, jauh dari jalur arus. Kalau benar Bima terseret air, pikir Arif, tidak mungkin jasadnya berhenti di sini, apalagi terkubur rapi seperti ini. Sementara itu, Sari masih duduk di bawah tenda darurat yang didirikan petugas. Selimut coklat menutupi bahunya, tapi tubuhnya tetap gemetar halus. Ia menolak makan,
menolak bicara, hanya memandang ke tanah dengan tatapan kosong. Anak kecil yang dulu ia besarkan, Raka, kini sudah remaja, berdiri di sampingnya bingung dan takut. "Bu, kenapa polisi datang lagi?" Sari hanya mengguncang kepala pelan. "Tidak apa-apa, Nak. Mereka hanya mencari kepastian." Tapi di ujung kalimatnya suaranya pecah, seperti ada sesuatu yang ingin ia tahan agar tidak keluar. Di pos kecil dekat jalan utama, Arif membuka catatan lama dari arsip kantor. Berlembar-lembar laporan pencarian Bima 11 tahun lalu. Nama-nama relawan, jalur pencarian, dan kesimpulan terakhir. Korban diduga hanyut terseret arus deras. Pencarian dihentikan setelah 7 hari tanpa hasil. Ia membaca pelan, menggeleng, terlalu cepat, terlalu sederhana. Tidak ada keterangan soal luka, tidak ada saksi visual yang melihat Bima terseret. Hanya kesimpulan dan keheningan. Malam itu, setelah warga pulang, Arif memutuskan memanggil Sari ke pos polisi sementara untuk dimintai keterangan. Lampu neon di atap berkelap-kelip menciptakan bayangan panjang di dinding. Sari duduk di kursi besi. Kedua tangannya saling meremas di pangkuan. "Bu Sari," Arif memulai dengan suara lembut, "kami perlu mendengar dari Ibu langsung, agar tidak ada salah paham. Bisa ceritakan lagi malam waktu Bima hilang?" Sari terdiam lama. Matanya menatap kosong ke meja di depannya. Kemudian ia menarik napas dalam dan mulai bercerita. Perlahan, terputus-putus, seperti seseorang yang sedang meniti kenangan buruk. "Hujan turun dari sore. Deras sekali, Pak. Saya ingat lampu padam. Bima baru pulang dari kebun. Katanya mau periksa jaring ikan di sungai. Saya larang. Tapi dia tetap keluar. Habis itu, saya tidak pernah lihat dia lagi." Suara Sari bergetar, seperti daun dihembus angin. Arif mengangguk pelan, menuliskan beberapa catatan di buku kecilnya. Lalu bertanya dengan hati-hati, "Berarti terakhir kali Ibu lihat, dia masih di rumah?" "Iya." "Dia keluar ke arah mana?" "Ke arah sungai, dekat jembatan bambu." Arif berhenti menulis. "Jembatan bambu itu arah hilir atau hulu?" Sari menunduk. "Saya tidak tahu pasti, mungkin ke belakang rumah." Arif menatapnya lama. Dalam kepalanya peta dusun sudah tergambar jelas. Belakang rumah Sari bukan arah sungai, melainkan arah perbukitan. Dan jembatan bambu sudah roboh bahkan sebelum banjir malam itu. Ia tidak langsung menegur, hanya menandai kalimat itu di pikirannya. Satu kontradiksi kecil, tapi penting. Beberapa menit kemudian, Arif mencoba menggali lebih jauh. "Ibu ingat jam berapa hujan mulai besar?" "Sekitar jam 9 malam mungkin. Saya menunggu sampai lewat tengah malam, tapi dia tidak pulang." Arif membuka berkas lama. Dalam laporan saksi 11 tahun lalu tertulis, "Bima terakhir terlihat pukul 7 malam di warung tuak milik Daeng UP. 2 jam perbedaan. Kecil tapi mencurigakan. Sebelum dia pergi, apakah kalian sempat bertengkar?" Pertanyaan itu seperti petir kecil di ruangan sepi. Sari mengangkat kepala cepat, wajahnya pucat. Tidak, Pak. Kami baik-baik saja." Tapi tangan di pangkuannya tiba-tiba menggenggam lebih erat. Buku jarinya memutih. Arif mencatat lagi tanpa mengangkat pandangan. Pengalaman bertahun-tahun membuatnya tahu, kadang keheningan lebih jujur daripada kata-kata. Beberapa hari berikutnya, tim kecil dari Makassar datang membawa alat pemetaan arus sungai. Mereka menelusuri jalur lama banjir dengan drone, mengukur tinggi permukaan tanah. Dan hasilnya membuat Arif semakin yakin. Tempat di mana tulang Bima ditemukan, di bawah akar beringin itu, tidak pernah dilewati air pada tahun hilangnya Bima. Arus utama mengalir 200 meter lebih rendah, menghantam sawah bagian barat. Beringin itu berdiri di tanah kering, di tepi kebun yang saat itu masih digunakan warga untuk menanam singkong.
Arif menghela napas panjang di depan peta besar yang terbentang di meja. Kalau air tidak sampai ke sana, berarti ada yang menaruh jasad itu secara sengaja. Seorang anggota tim mengangguk ragu. Tapi siapa, Pak? Arif tak menjawab. Matanya tertuju pada satu nama di laporan. Sari, satu-satunya orang yang tampak terlalu terhubung dengan setiap detail yang muncul. Malam ketiga, Sari dipanggil lagi. Kali ini, ia tampak lebih lelah, tapi juga lebih siap. Raka tak ikut. Hanya ia sendiri duduk di hadapan Arif dengan tatapan tenang, namun suaranya tetap serak. Bu Sari, maaf kalau kami harus menanyakan hal yang sama, ujar Arif pelan. Tapi kami perlu memastikan urutan waktu. Sari mengangguk. Saya mengerti. Bima berangkat dari rumah pukul berapa? Setelah makan malam, mungkin jam 8. Waktu itu hujan sudah deras? Belum, hanya gerimis. Arif diam. Dalam laporan meteorologi yang ia pegang, hujan besar sudah dimulai sejak pukul 6 sore dan baru berhenti lewat tengah malam. Kembali, waktu tak cocok. Ia mematikan pena, menatap Sari. Perempuan itu menunduk, menghindari pandangan. Kenapa, Bu? Waktunya tidak cocok. Sari menarik napas dalam. Saya mungkin lupa. Sudah lama sekali, Pak. Tapi Ibu ingat tempat terakhir ia berdiri? Sari menelan ludah. Di halaman belakang. Dia sempat marah karena saya melarang keluar. Arif mengangkat alis. Marah? Sari cepat menimpali. Bukan marah, cuma kesal. Namun di saat yang sama, Arif memperhatikan sesuatu. Goresan kecil di pergelangan tangan Sari. Luka lama, seperti bekas gigitan atau cakaran. Ia tidak menanyakan, hanya mencatat dalam hati. Setelah Sari pergi, Arif menatap kursi kosong cukup lama. Ia menutup buku catatan dan memejamkan mata. Dalam pikirannya, potongan puzzle mulai tersusun, tapi belum lengkap. Tulang di darat, arus yang tak sejalan, waktu yang tak sinkron, dan tatapan seorang istri yang terlalu takut untuk menangis. Keesokan paginya, ia pergi ke lokasi lagi. Kabut turun tebal. Suara burung-burung basah terdengar di hutan. Beringin besar berdiri diam. Akarnya kini terbuka, seperti mulut raksasa yang baru saja selesai menelan rahasia. Arif berjalan pelan di sekitarnya, memeriksa tanah. Di sisi barat, ia menemukan bekas cangkul tua. Karatan, tapi masih utuh di ujung. Siapa yang kerja di sini dulu? Tanyanya pada warga. Dulu lahan itu punya Bima, Pak. Jawab Karengjala. Tapi sejak dia hilang, Sari yang urus kebunnya. Arif membungkuk menatap bekas cangkul itu lama. Tidak ada yang perlu ia katakan. Hanya gumam pelan keluar dari mulutnya. Tempat ini seolah sengaja menyimpan sesuatu. Hari semakin siang, udara panas membuat bau tanah semakin tajam. Beberapa wartawan lokal mulai berdatangan, memotret dari jauh. Sari tidak keluar rumah, tirai jendela selalu tertutup. Raka sering terlihat duduk di teras, menatap jalan sepi. Warga mulai berbisik lagi. Kalau benar itu Bima, kenapa jasadnya bisa ada di kebun mereka sendiri? Apa air membawa ke sana? Tidak mungkin. Tanahnya tinggi, lalu siapa yang gali? Semakin hari, pertanyaan semakin banyak. Dan setiap pertanyaan mengarah ke satu nama yang sama. Malam keempat, Arif menulis laporan singkat di bawah cahaya lampu kecil. Tangannya berhenti di tengah kalimat. Ia memikirkan wajah Sari, bukan wajah seorang pembunuh, tapi wajah orang yang menyembunyikan sesuatu karena takut. Takut apa? Ia bergumam, takut hukum, atau takut masa lalu. Langit di luar mendung lagi. Suara petir jauh bergema di balik bukit. Arif menatap jendela dan merasa ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengintai di balik hujan. Sebuah rahasia yang selama 11 tahun terkubur, kini mulai menguap perlahan, seperti kabut yang tak bisa ditahan lagi. Bagi sebagian orang, banjir hanyalah air yang datang lalu pergi. Tapi bagi Sari, banjir adalah peringatan.
Setiap tetes hujan membawa kenangan yang ia coba kubur dalam tanah yang sama. Tanah tempat sebuah tulang kini berbicara tanpa suara. Dan Ibda Arif tahu, apapun yang sebenarnya terjadi malam itu, air bukan satu-satunya yang mengalir ke sungai. Ada rasa bersalah yang perlahan mulai mencari jalan untuk muncul ke permukaan. Pagi itu, kabut masih menggantung di atas dusun Labuaja. Udara lembab, dingin, dan berbau tanah basah. Di halaman pos polisi darurat, 2 mobil berstiker forensik Polda Sulsel berhenti perlahan. Pintu terbuka, beberapa petugas turun dengan kotak logam, sarung tangan, dan alat pengambil sampel tanah. Warga yang sedang menjemur pakaian di seberang jalan berhenti. Semua menatap ke arah mobil itu. Bisik-bisik mulai terdengar, pelan tapi menular cepat seperti api kecil di alang-alang kering. Katanya, tulangnya bukan karena banjir. Loh, jadi kenapa? Shh, katanya kena pukul bukan hanyut. Ibda Arif berdiri di pinggir lokasi, menunggu tim forensik membuka peralatan. Matanya memperhatikan setiap gerakan dengan seksama. Kamera yang memotret jarak dekat, pengukur sudut tanah, tabung plastik kecil untuk mengambil serpihan tulang. Setiap suara klik kamera terdengar seperti detak jam di dalam kepala Arif. Ia tahu, hasil pemeriksaan hari ini akan menentukan arah penyelidikan. Apakah ini hanyalah kecelakaan lama, atau sebuah cerita lain yang lebih gelap dan lebih dalam dari lumpur. Petugas forensik termuda, Dr. Rahman, menunduk memeriksa potongan tulang rusuk yang sudah dikeringkan di laboratorium lapangan. Ia menyalakan lampu portabel kecil. Cahaya putih menyinari permukaan tulang berwarna gading kusam. "Pak," katanya pelan, "ada retakan spiral di sisi kanan. Polanya bukan akibat benturan air." Arif mendekat. "Maksudmu?" Rahman menatapnya serius. "Ini akibat benturan benda keras tumpul. Kalau karena arus banjir, retakannya biasanya acak dan tergerus. Ini bersih, seperti akibat hantaman satu arah." Ia menoleh ke tengkorak yang diletakkan di atas kain biru. Di bagian belakang kepala juga ada fraktur melingkar. Kemungkinan besar benturan kuat di satu titik. Tidak ada indikasi hanyut atau tergores batu sungai. Arif terdiam beberapa detik. Kata-kata Rahman bergema di kepalanya. Benturan satu arah. Fraktur melingkar. Tidak ada indikasi hanyut. Ia menatap akar beringin besar yang kini terlihat jelas di depan mereka. Akar itu tebal dan keras, seperti tangan tua yang mencengkeram tanah. Dan di salah satu sisi pangkalnya, ada lekukan besar, runcing, persis di ketinggian kepala orang dewasa yang terjatuh dari posisi berdiri. Arif berjalan mendekat, menelusuri permukaannya dengan telapak tangan. Permukaan itu licin, ada bekas gores lama di tengahnya. Seolah pernah menerima benturan keras, lalu terkubur waktu. Ia menarik napas panjang. Kalau benar kepala korban terbentur di sini, ia berhenti. Tidak perlu menyelesaikan kalimat itu. Semua orang di sekitarnya tahu artinya. Kabar hasil forensik tidak bisa disembunyikan lama. Siang itu berita menyebar lebih cepat daripada truk sayur yang lewat jalan utama. Bukan banjir yang bunuhnya. Katanya, kepala pecah kena benda tumpul. Ya Tuhan, berarti ada yang mukul dong. Setiap kalimat keluar setengah berbisik, setengah menggigil. Orang-orang mulai mengingat kembali hal-hal lama. Percakapan yang dulu dianggap remeh. Suara yang dulu dianggap biasa. Di warung kopi milik Daeng Upe, tempat para lelaki desa biasa berkumpul, topik yang sama berulang-ulang. "Aku ingat," kata Daeng Upe sambil menatap ke arah pintu. "Malam sebelum Bima hilang, dia datang ke warung. Mukanya merah, mabuk. Dia ribut sama seseorang lewat telepon, katanya soal uang." "Uang?" sahut yang lain. "Uang apa?" "Entah, tapi dia marah besar, pecahkan gelas lalu pulang jalan kaki hujan-hujanan. Dan besoknya dia hilang?" Daeng Upe mengangguk pelan. "Ya, malam itu juga hujan jadi deras sekali.
Cerita itu terbang dari mulut ke mulut. Setiap orang menambah sedikit bumbu. Ada yang bilang Bima pulang sambil teriak-teriak. Ada yang bilang terdengar suara barang pecah di rumahnya. Bahkan ada yang mengaku mendengar Sari menangis keras di tengah suara hujan. Namun tidak ada yang tahu pasti. Hanya suara samar yang tersimpan dalam memori, bercampur petir dan angin malam. Sementara rumor menguat, Sari tetap berdiam di rumahnya. Pintu kayu selalu tertutup, tirai selalu turun. Raka yang kini berusia 15 tahun, menjadi satu-satunya yang keluar, membeli beras, mengambil air. Anak itu berjalan cepat, tak menatap siapapun. Warga yang lewat hanya bisa saling berpandangan, antara iba dan curiga. Kasihan anaknya, tapi ibunya itu kenapa sembunyi terus? Kalau memang tidak salah, kenapa takut? Semakin mereka berbisik, semakin tebal bayangan di sekitar rumah itu. Malamnya, Ibda Arif memanggil dua saksi lama, Daeng Upe dan Karaeng Jala. Mereka duduk di depan meja kayu, diterangi lampu gantung yang bergoyang pelan. Di luar, suara jangkrik bersahutan. "Pak Daeng," tanya Arif, "Anda yakin waktu itu Bima mabuk?" "Saya yang jual tuak, Pak. Dia minum 3 botol, mata merah, jalannya oleng. Setelah itu, ada yang lihat dia?" "Tidak, Pak. Tapi saya dengar suara ribut di rumahnya waktu saya lewat sekitar jam 9. "Ribut bagaimana?" "Kayak orang berdebat keras, lalu tiba-tiba hening." Arif menatap catatannya. Jam 9 malam. Berarti 2 jam sebelum banjir mencapai puncak arus. Terlalu cepat untuk seseorang yang katanya terseret air setelah keluar rumah. Karaeng Jala menambahkan dengan suara berat. "Saya juga dengar sesuatu malam itu. Dari arah kebun belakang rumah mereka, ada bunyi keras, seperti sesuatu jatuh. Saya kira dahan pohon tumbang jadi tidak keluar rumah. Besok paginya Bima sudah dinyatakan hilang." Suasana ruangan mendadak hening. Arif menatap dua saksi itu, lalu menutup buku catatannya perlahan. "Terima kasih. Tolong jangan cerita ke siapapun dulu ya. Ini penting." Keduanya mengangguk, walau jelas wajah mereka masih diliputi tanda tanya. Setelah mereka pergi, Arif duduk sendirian. Ia membuka foto hasil forensik yang baru dikirim dari laboratorium. Ada garis merah kecil di sekitar tengkorak, tanda retak yang sejajar dengan bentuk akar beringin. Ia membandingkannya dengan foto lokasi. Semuanya cocok. Terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Dalam diam ia berbisik. Yang terjadi malam itu bukan hanyut, tapi jatuh. Dan bukan jatuh karena air. Keesokan harinya, rumor semakin liar. Beberapa warga berani berspekulasi terang-terangan di depan rumah Sari. Pasti dia yang tahu semua. Dia kan sering dipukul Bima. Siapa tahu? Dia balas, "Ah, jangan ngomong sembarangan." Tapi buktinya, waktu tulang ditemukan, dia yang paling panik. Kalimat-kalimat itu seperti jarum menusuk dinding rumah kecil Sari. Di dalam, ia duduk di kursi, menatap foto lama Bima di dinding. Wajah lelaki itu masih tersenyum dalam bingkai. Tapi senyum itu kini terasa mengancam. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan isak yang tak ingin keluar. Sore itu, Ibda Arif datang tanpa seragam. Hanya kemeja putih, celana hitam, dan ekspresi lelah. Ia mengetuk pelan pintu rumah. "Bu Sari, boleh saya masuk sebentar?" Pintu dibuka setengah. Wajah Sari tampak pucat, tapi ia mempersilakan masuk. Arif duduk di kursi rotan, memandangi ruang sempit itu, sederhana tapi rapi. Tidak ada foto keluarga selain satu yang tergantung di dinding. Bau kayu lembab bercampur dengan aroma daun kering dari dapur. "Saya tidak datang untuk menuduh," katanya pelan. "Tapi saya butuh ibu bantu saya paham." Sari diam, matanya menatap lantai. "Kenapa waktu pertama kali tulang ditemukan, ibu begitu takut?" Sari menelan ludah. "Siapa yang tidak takut, Pak? Tiba-tiba lihat tulang di tanah sendiri." "Bukan itu," Arif memotong lembut. "Takut seperti orang yang tahu apa yang akan muncul dari bawah sana." Sari menunduk lebih dalam, hening panjang.
Hanya suara angin menyelinap lewat celah jendela. Setelah beberapa menit, Sari bangkit dan menuang air ke gelas. Tangannya gemetar, sedikit air tumpah ke meja. "Pak Arif," katanya lirih, "saya tidak tahu harus bilang apa. Semua ini seperti mimpi buruk yang kembali lagi." "Yang kembali?" tanya Arif. Sari menatap keluar jendela, ke arah beringin di kejauhan yang puncaknya terlihat dari sela rumah. Matanya basah, tapi bibirnya menahan kata. "Setiap kali hujan turun, saya dengar suara itu lagi, suara keras, dari belakang rumah." "Suara apa?" Sari menggeleng pelan. "Saya tidak tahu, mungkin cuma ingatan." Arif tahu perempuan itu tidak bohong, tapi juga tidak jujur sepenuhnya. Ia menutup buku catatannya, berdiri. "Saya tidak akan paksa, Bu. Tapi ingat, kebenaran tidak tenggelam selamanya. Cepat atau lambat, dia akan muncul. Seperti tulang di bawah beringin itu." Sari tidak menjawab, tapi pipinya basah oleh air mata yang jatuh diam-diam. Malam itu, langit Luwu Utara kembali kelabu. Hujan turun pelan, mengetuk atap seng rumah satu persatu. Di kejauhan, kilat menyambar, menerangi pohon beringin yang berdiri sendiri di kebun kosong. Dan di tengah gelap itu, orang-orang di dusun mulai menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut banjir, tapi karena takut pada cerita yang mulai tumbuh di antara mereka. Cerita tentang istri yang menyimpan rahasia dan pohon tua yang tahu segalanya. Dalam setiap desa kecil, rumor bisa lebih deras dari sungai. Tapi bagi Arif, bukan bisik warga yang menakutkan, melainkan potongan fakta yang kini mulai saling terhubung. Tulang yang retak, lekuk di akar beringin, dan suara keras di malam hujan. Ia tahu, jika semua itu digabung, akan membentuk satu kebenaran. Kebenaran yang mungkin tidak semua orang siap mendengarnya. Pagi itu, langit di dusun Labuaja berwarna abu-abu tua. Udara dingin, berat seperti memikul rahasia yang terlalu lama tertahan. Di tengah kebun singkong yang sudah gundul, pohon beringin besar berdiri sendirian. Diam, namun seperti mengawasi segalanya. Garis polisi masih melingkar di sekitarnya, menandai tempat di mana masa lalu akhirnya muncul dari tanah. Ibda Arif berdiri beberapa meter dari sana. Tangannya disaku, pandangannya lurus ke akar pohon yang menganga. Hari ini, ia memutuskan untuk membawa Sari kembali ke lokasi. Bukan untuk memaksa pengakuan, tapi untuk memberi kesempatan, agar ia melihat sendiri apa yang selama ini ia hindari. Sari datang pelan, ditemani dua petugas perempuan. Langkahnya berat, napasnya pendek. Hujan semalam membuat tanah licin. Setiap langkah menimbulkan bunyi lembek, seperti napas yang tertahan. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena kurang tidur. Ia berhenti di depan garis kuning, menatap pohon itu. Lama sekali. Tidak ada suara, hanya desau angin pelan di antara ranting. "Bu Sari," suara Arif tenang, "kami hanya ingin ibu tunjukkan di mana terakhir kali melihat Bima malam itu." Sari menggigit bibir, matanya masih terpaku pada akar yang menonjol dari tanah. "Apa harus, Pak?" "Ya, tolong bantu kami, ini penting." Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah pelan melewati garis. Setiap langkah terasa seperti menghitung tahun yang telah berlalu. 11 tahun ia menjauh dari tempat itu. Kini semuanya kembali dalam sekejap. Sari berdiri di bawah beringin, persis di titik lekukan besar pada batang bawah. Ia mengulurkan tangan, menyentuh permukaan kasar pohon itu. Kulit batangnya dingin, tapi terasa seperti kulit seseorang yang pernah ia kenal. Tiba-tiba tubuhnya gemetar. Ia menarik tangan cepat, menutup mulut, matanya mulai berkaca. Aku tidak sanggup." Arif melangkah mendekat, nada suaranya lembut tapi tegas. "Tidak apa-apa, Bu. Pelan-pelan saja. Ceritakan dari awal. Malam itu apa yang terjadi?" Hening panjang.
hanya suara burung di kejauhan dan desis angin lewat dedaunan. Sari menatap tanah, lalu perlahan membuka mulutnya. Suara yang keluar nyaris seperti bisikan. Malam itu, hujan turun dari sore, deras sekali. Bima pulang terlambat, tubuhnya basah, matanya merah. Saya tahu, dia habis minum. Dia berhenti sebentar, mengusap wajah. Dia marah karena uang hasil panen tidak cukup. Dia bilang saya boros, saya tidak tahu diri. Saya diam, tapi dia terus berteriak. Sampai Raka bangun dan menangis. Napasnya berat, seperti tertahan di dada. Dia dorong saya. Saya jatuh ke lantai, kepala saya terbentur kursi. Saya teriak, saya bilang jangan depan anak. Tapi dia tidak berhenti. Dia ambil sabuk kulit dan mulai memukul. Sari menutup wajahnya, bahunya bergetar. Arif menatapnya tanpa berkata. Ia sudah mendengar banyak pengakuan, tapi suara ini, ada sesuatu di dalamnya, kelelahan yang tidak bisa dibuat-buat. Saya peluk Raka, saya lindungi dia. Saya pikir kalau saya diam dia akan tenang, tapi Bima makin marah. Dia menendang meja, botol jatuh, gelas pecah. Hujan di luar tambah deras, petir menyambar dan dia menyeret saya keluar rumah. Air mata mulai jatuh di pipi Sari, bercampur debu dan keringat. Kami berdua basah kuyup. Dia terus memaki, mendorong saya ke arah kebun. Saya bilang cukup, saya takut. Tapi dia bilang, saya perempuan tak tahu terima kasih. Saya pegang tangannya, saya mohon dia berhenti. Dan waktu itu, kakinya terpeleset. Suara Sari pecah. Ia menatap tanah tepat di depan akar beringin, seolah melihat sesuatu yang hanya bisa ia lihat sendiri. Dia jatuh ke belakang. Kepalanya menghantam batang bawah pohon ini. Tangannya menunjuk kelekukan di batang, yang kini penuh lumut. Suara duk, keras sekali. Saya masih dengar sampai sekarang setiap kali hujan datang. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, tubuhnya goyah. Arif melangkah maju, menahannya agar tidak jatuh. Setelah beberapa detik, Sari melanjutkan dengan suara pelan, parau, hampir tak terdengar. Saya panggil dia, saya guncang badannya. Tidak ada respons, darah keluar sedikit dari belakang kepalanya. Matanya terbuka, tapi kosong. Ia menatap telapak tangannya sendiri, gemetar. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya hanya berdiri di situ, di bawah hujan, dengan anak saya menangis di rumah. Hening panjang kembali turun di antara mereka. Angin bertiup lebih kencang, menggoyang daun-daun di atas kepala. Kenapa ibu tidak lapor? Tanya Arif pelan. Sari menggeleng lemah. Saya takut. Takut orang-orang tidak percaya. Takut mereka bilang saya membunuhnya. Takut kehilangan Raka. Karena siapa yang akan percaya kalau saya bilang dia jatuh sendiri? Ia mengusap wajahnya dengan lengan, tapi air mata terus jatuh. Jadi saya gali tanah di bawah pohon ini. Tanahnya lembek karena hujan. Saya pakai cangkul yang dulu Bima simpan di kebun. Suara Sari serak, tubuhnya kian lemah. Saya taruh dia di situ. Saya tutup dengan tanah. Tangan saya berdarah waktu menggali. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa melakukannya. Saya cuma ingat anak saya memanggil dari rumah. Bu, di mana ayah? Dan saya bilang, ayah pergi kerja jauh. Arif memejamkan mata sebentar. Hujan ringan mulai turun, menetes di pundak mereka. Setiap tetes air terasa seperti gemah dari 11 tahun yang lalu. Berarti sejak malam itu, ibu tidak pernah cerita ke siapapun. Sari menggeleng. Saya ingin, tapi setiap kali mau bicara, saya dengar suara itu lagi. Suara benturan, suara hujan, suara Bima jatuh. Jadi saya diam. Saya bekerja, saya membesarkan Raka, dan saya berpura-pura semuanya baik-baik saja. Arif menatapnya lama, lalu berkata, pelan, Bu, kebenaran ini berat. Tapi dengan mengatakannya, ibu sudah menanggung yang paling sulit. Sari menatap balik dengan mata sembab. Apakah saya akan dipenjara, Pak? Arif tidak langsung menjawab.
Yang pasti, hukum akan mempertimbangkan keadaan. Tapi, sekarang yang terpenting, ibu sudah berhenti bersembunyi. Sari menunduk, tangisnya pecah lagi. Tapi kali ini ada kelegaan di dalamnya. Seperti seseorang yang akhirnya bisa bernapas setelah lama tenggelam. Petugas forensik yang ikut menyaksikan rekonstruksi mencatat setiap kata. Sementara itu, awan menebal, angin membawa bau tanah basah yang tajam. Daun-daun bergetar di atas kepala mereka, seolah ikut mendengar pengakuan yang telah lama ditunggu bumi. Sari berlutut di tanah, tangannya menyentuh akar beringin yang dingin. "Maafkan aku," bisiknya lirih. "Maaf karena aku takut. Maaf karena aku kubur semuanya. Bukan cuma jasadmu, tapi juga hidupku sendiri." Ia menutup mata, membiarkan hujan mengguyur wajahnya. Tidak lagi menahan, tidak lagi sembunyi. Selama 11 tahun, rahasia itu terkubur di bawah pohon tua. Bersama rasa takut, rasa bersalah, dan suara benturan yang tak pernah hilang. Malam itu bukan malam pembunuhan. Itu malam seorang perempuan mencoba bertahan, melindungi anaknya dari kemarahan suami yang hilang kendali. Tapi ketakutan mengubah segalanya. Ketakutan pada penilaian, pada hukum, pada bisik masyarakat. Dan ketakutan itulah yang membuat Sari memilih diam. Hingga bumi sendiri memutuskan untuk berbicara. Arif menatap perempuan itu, basah, lelah, tapi jujur. Ia tahu, kasus ini tidak lagi soal mencari siapa yang bersalah, melainkan tentang bagaimana seseorang diseret oleh ketakutannya sendiri. "Bu Sari," katanya pelan, "terima kasih sudah berani. Tidak semua orang bisa menghadapi masa lalu seperti ini." Sari hanya mengangguk, matanya masih menatap tanah yang ia gali sendiri bertahun lalu. Langit Labu Aja semakin gelap. Hujan turun deras, menutupi semua suara kecuali satu. Suara isak lega dari seorang perempuan yang akhirnya berhenti berlari. Kadang, keadilan tidak datang lewat pengadilan, tapi lewat keberanian untuk berkata jujur pada diri sendiri. Dan di bawah beringin tua itu, Sari akhirnya mengucapkan kebenaran yang terkubur 11 tahun. Bukan untuk membenarkan diri, tapi untuk membebaskan hatinya dari lumpur yang ia gali sendiri. Langit Luwu Utara perlahan cerah. Hujan besar yang sempat mengguyur selama 3 hari kini tinggal gerimis ringan, menetes di daun-daun pisang yang lelah. Air di parit kembali jernih, lumpur mengering di kaki jalan. Namun di hati orang-orang dusun Labu Aja, badai baru saja reda. Badai yang bukan datang dari langit, melainkan dari dalam diri mereka sendiri. Di bawah tenda biru di pinggir kebun beringin, tim forensik menuntaskan pemeriksaan terakhir. Setiap detail cocok. Lekuk batang tempat kepala. Bima terbentur, struktur retakan di tulang belakang kepala. Lapisan tanah di bawah akar yang identik dengan sisa tanah di pakaian lama Bima yang ditemukan di rumah. Tidak ada lagi keraguan. Pengakuan Sari benar adanya. Tidak ada unsur sengaja. Tidak ada rencana. Yang ada hanyalah malam hujan, amuk dan ketakutan. Ibda Arif berdiri di sisi pohon itu, diam lama. Matanya menatap lekukan batang yang kini dipasangi tanda merah kecil. Tempat segala hal dimulai dan berakhir. Ia menarik napas panjang, sebuah penutup dari penyelidikan yang paling berat. Bukan karena kerumitannya, tapi karena kemanusiaannya. Kadang, gumamnya pelan. Yang perlu diselamatkan bukan hanya korban, tapi juga pelaku yang kehilangan arah karena takut. Di kantor Polsek Bebunta, Sari duduk di ruangan pemeriksaan. Kali ini, bukan lagi ruang interogasi dengan tatapan tajam, melainkan ruang sunyi dengan secangkir teh hangat di depannya. 2 petugas perempuan menemaninya mencatat hasil akhir. Jaksa dari kota Makassar datang sore itu untuk memastikan proses hukum berjalan. Namun sebelum menandatangani berkas, ia menatap Sari dan berkata pelan, "Ibu, negara memang punya aturan.
Tapi hukum juga punya hati. Kami akan masukkan keadaan darurat dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai pertimbangan. Sari menunduk, menangis tanpa suara. Air matanya jatuh di atas kertas laporan. Kertas yang selama 11 tahun tak pernah ia sangka akan menuliskan kisah hidupnya. Malamnya, Arif menulis laporan terakhir di mejanya. Cahaya lampu kecil memantul di permukaan map coklat yang bertuliskan kasus Bima bin Sudirman 2004. Ia menulis dengan hati-hati. Hasil pemeriksaan forensik mengonfirmasi pernyataan tersangka Sari binti Hasan. Penyebab kematian, benturan keras di bagian oksipital akibat kecelakaan domestik saat upaya perlawanan diri. Tidak ditemukan indikasi penganiayaan lanjutan. Tersangka dalam keadaan panik, trauma berat, serta kekerasan fisik dan psikis berulang dari korban. Ia berhenti menulis, menatap jendela yang terbuka sedikit. Hujan berhenti, udara malam membawa aroma tanah yang bersih. Mungkin, pikirnya, bumi juga butuh kesempatan kedua untuk tenang. Keesokan paginya, kabar resmi diumumkan kepada masyarakat. Warga berkumpul di balai dusun, mendengarkan penjelasan langsung dari Ibda Arif. Tak ada nada keras, tak ada sensasi. Semua disampaikan dengan jujur dan tenang. Kasus ini bukan pembunuhan. Ini kecelakaan yang terjadi di tengah kekerasan rumah tangga. Sari telah mengaku, dan hasil forensik membenarkan setiap detail. Kami mohon, hentikan semua gosip dan ejekan. Sekarang saatnya desa ini belajar untuk mendengar sebelum menilai. Ruangan hening, hanya terdengar suara langkah anak-anak bermain di luar. Wajah-wajah yang dulu penuh curiga kini berubah lembut. Banyak mata yang berkaca-kaca. Seusai pengumuman, beberapa ibu mendekati Sari yang duduk di pojok ruangan. Mereka memegang tangannya pelan. "Maaf Sari, kami dulu salah. Kami pikir kau menyembunyikan dosa, ternyata kau menyembunyikan luka." Sari tersenyum lemah, menggenggam balik. "Tidak apa-apa. Saya juga salah karena diam terlalu lama." Di luar, langit biru muda menembus awan. Cahaya matahari pertama setelah berhari-hari hujan menyentuh atap rumah-rumah bambu. Seolah alam sendiri ingin berkata, sudah cukup menangis. Beberapa minggu berlalu. Sari mulai kembali ke pasar pagi, menjual kue singkong seperti dulu. Beberapa tetangga datang membantu. Ada yang mengantar bahan, ada yang membantu menjaga lapak. Raka, yang kini sudah remaja, mulai bersekolah lagi setelah sempat trauma. Ia berjalan di jalan tanah yang sama, tapi langkahnya lebih ringan. Warga tak lagi menatap mereka dengan bisik-bisik. Sebaliknya, mereka menyapa dengan senyum. "Pagi, Sari," atau "Raka, semangat sekolah ya." Dari balik kiosnya, Sari menatap orang-orang itu dan berbisik pada dirinya sendiri. Ternyata pengampunan itu benar-benar ada. Sementara itu, pemerintah kabupaten dan kepolisian daerah menjadikan kisah ini sebagai pelajaran penting. Sebuah program sosialisasi dibentuk. Dengar sebelum terlambat. Isinya sederhana, mengedukasi warga agar tidak menutup mata terhadap tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga. Spanduk kecil dipasang di depan balai desa. Berbicara bisa menyelamatkan nyawa. Jangan diam, jangan biarkan siapapun menderita sendirian. Sari diundang menjadi pembicara diam-diam di beberapa pertemuan perempuan. Ia tidak berceramah, tidak menasihati. Ia hanya bercerita dengan suara lembut dan mata yang jujur. Tak ada perempuan yang ingin hidup dalam ketakutan, tapi seringkali kita terlalu takut pada penilaian orang. Saya sudah belajar, diam tidak menyelamatkan siapapun. Suara tepuk tangan pelan memenuhi ruangan. Bukan tepuk tangan untuk pahlawan, tapi untuk seseorang yang berani mengakui luka. Suatu sore, Ibda Arif datang ke rumah Sari. Ia tak lagi dalam seragam, hanya mengenakan batik sederhana. Mereka duduk di teras, menikmati kopi hitam dan udara lembut setelah hujan. "Saya hanya ingin bilang,
kata Arif sambil tersenyum. Kasus ini menutup buku saya sebagai polisi di sini. Tapi kisah ibu membuka mata banyak orang. Sari menatapnya, tersenyum kecil. Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena Bapak, saya mungkin masih bersembunyi. Arif mengangguk lalu menatap jauh ke arah beringin yang tampak dari kejauhan. Kadang, keadilan tidak datang dari palu hakim, tapi dari keberanian seseorang untuk jujur. Hari-hari di Dusun Labu Aja kembali berjalan seperti biasa. Anak-anak berlarian di jalan, lelaki pergi ke sawah, perempuan menjemur padi. Namun di tengah rutinitas itu, ada sesuatu yang berubah. Cara mereka memandang satu sama lain. Mereka belajar bahwa gosip bisa membunuh lebih dalam daripada senjata. Dan bahwa diam bisa sama berbahayanya dengan kekerasan itu sendiri. Kini, setiap kali hujan datang, tidak ada lagi rasa takut di wajah Sari. Ia menatap langit, menutup matanya, dan membiarkan air jatuh di wajahnya. Air yang dulu mengingatkan pada malam gelap kini menjadi tanda pembersihan. Sebuah permulaan baru. Jangan biarkan siapapun hidup dalam ketakutan. Jika kau melihat luka, dengarkan. Jika kau mendengar tangisan, hampiri. Karena kadang, satu telinga yang mau mendengar bisa menyelamatkan satu kehidupan. Ketika matahari terbenam di balik gunung, bayangan pohon beringin memanjang di atas tanah yang kini hijau kembali. Di bawahnya, tak ada lagi rahasia, hanya kedamaian dan doa untuk mereka yang pernah hilang dalam hujan. Sari menatap Raka yang tertawa di halaman, dan untuk pertama kalinya dalam 11 tahun, ia tersenyum tanpa takut. Kisah Sari bukan tentang dosa, tapi tentang kesempatan kedua. Tentang bagaimana masyarakat kecil belajar untuk memahami sebelum menghakimi. Tentang bagaimana keberanian untuk berbicara bisa mengakhiri siklus kekerasan yang turun-temurun. Dan tentang satu hal yang tak boleh kita lupa. Tidak ada perempuan yang seharusnya berjuang sendirian dalam diam.